Haleluya. Shalom. Shalom. Nah gitu, biar kelihatan semangat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Meskipun hari ini sebagian libur, tapi kita mengucap syukur karena bersamaan dengan libur lebaran kita bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus Kristus harus naik ke surga? Bukankah kalau kita lihat berbagai hal dilakukan oleh Yesus, banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan ketika Yesus ada di tengah-tengah murid-muridnya, banyak hal yang tidak pernah mereka lihat di Israel. Alkitab mencatat seperti itu terjadi dan membuat kagum banyak orang. Nah kalau saya membayangkan kalau seandainya Yesus tetap ada di tengah-tengah dunia ini, maka karyanya semakin besar, orang melihat langsung Yesus, orang melihat langsung mujizat Yesus, sehingga orang akan semakin kagum dengan Yesus. Tetapi kenapa Yesus harus naik ke surga? Itu kan sebuah pertanyaan. Sekali lagi, seandainya Yesus tetap ada di dunia ini, seandainya Yesus tetap bersama dengan murid-muridnya, betapa besar dan mengherankan perbuatannya. Karena pada waktu itu orang-orang Israel berkata, yang seperti ini tidak pernah kami lihat di Israel. Yuk kita lihat Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Markus pasal yang ke-16. Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Alkitab mencatat seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan, mereka pun pergilah, memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi kalau kita berpikir sebenarnya kan Yesus lebih baik ada di dunia ini. Bisa kita lihat langsung karyanya, kita bisa lihat langsung Yesus apalagi 2000 tahun masih seperti film-film yang kita lihat, tentu itu sangat mengagumkan. Tetapi Alkitab memberikan catatan dengan jelas, Yesus naik ke surga. Nah ketika Yesus naik ke surga itulah sebenarnya sebuah pertanyaan. Seharusnya atau sekali lagi seharusnya Yesus tetap ada di dunia ini. Alkitab memberikan catatan dengan jelas bahwa Yesus naik ke surga itu memiliki banyak tujuan. Minimal ada 3 hal hari ini yang akan mau saya sampaikan. Yang pertama, kita ingat ayat yang ke-20 berkata begini. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tahukah saudara, ketika Yesus ada di dunia ini, ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, yang terjadi adalah Injil hanya diberitakan di sekitar Palestina saja, paling jauh ke Sidon. Itu kira-kira tanah Libanon sekarang. Hanya wilayah itu saja. Kemudian ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, murid-murid selalu mengikuti Yesus. Berbeda ketika Yesus naik ke surga, Alkitab memberikan catatan, maka mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Itu pun mesti nunggu penganiayaan. Ingat, ketika mereka di Yerusalem, Roh Kudus turun, peristiwa Pentakosta yang sebentar lagi atau 10 hari lagi kita akan peringati.
Lalu mereka yang tetap tinggal di Yerusalem terjadi penganiayaan dan kemudian murid-murid mulai memberitakan Injil ke seluruh dunia. Salah satunya Thomas yang dikenal orang sebagai si peragu, tetapi orang juga lupa. Thomas adalah orang pertama yang mengatakan sangat vulgar dengan berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku." Perkataan pengakuan dari mulut Thomas bahwa Allah lah, Yesus adalah Allah. Dan Yesus tidak pernah berkata, "Oh, aku bukan Allah." Jadi kalau sampai Thomas menyembah dan menyebut Allah dan Yesus tidak pernah komplain, kita tahu Yesus adalah Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Lalu kemudian ketika murid-muridnya mulai menyebar ke seluruh dunia, maka penginjilan mulai dilakukan dan Alkitab memberikan catatan dengan jelas. Mereka pergi bahkan sampai ke kota-kota yang tidak mereka kenal sebelumnya. Sampai ke pusat pemerintahan dunia waktu itu di daerah Romawi. Dan Alkitab memberikan catatan dengan jelas. Mulai saat itu banyak orang yang terus terima Kristus. Sampai orang Kirene yang bernama Simon memiliki anak-anak yang kemudian menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya hari ini. Yesus naik ke surga agar saya, agar saudara bisa duduk di tempat ini pada hari ini. Saudara bayangkan kalau seandainya Yesus tidak naik ke surga, dia tetap ada di Israel hari ini. Mungkin mujizat terjadi luar biasa, tetapi itu di Israel. Karena kita tidak pernah mendengar berita tentang Injil. Dan karena Yesus naik ke surga, maka dia memberikan sebuah perintah kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang mengasihi Tuhan agar pergi ke seluruh dunia. Matius pasal yang ke-28 itu yang lebih jelas ya. Matius pasal 28. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah ini perintah terkenal sebagai amanat agung yang harus dilakukan oleh gereja. Dan itu terjadi ketika Yesus hendak naik ke surga dan kemudian memberikan amanat agung ini yang menjadi barometer, yang menjadi fokus gereja untuk memberitakan Injil sehingga sekali lagi saya dan saudara bisa ada di tempat ini. Kalau Yesus tidak naik surga, mungkin kita tidak pernah ada di tempat ini. Alkitab memberikan catatan begini ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Sekarang tidak hanya orang Israel atau orang-orang sekelilingnya, tidak hanya orang Yahudi dan Yunani, tetapi Alkitab mencatat semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka, jadi tidak hanya dibaptis setelah itu sudah selesai. Harus masuk ke dalam pemuritan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kapan? Akhir zaman. Jadi ketika Injil diberitakan, Allah menggenapi, nah tadi di Markus pasal yang ke-16 tadi dinyatakan dengan jelas, dan Allah menggenapi, Allah membackup mereka dengan menggenapi firman-Nya. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya, Alkitab memberikan catatan dengan jelas setelah Yesus mati, maka Alkitab memberikan catatan salah satu orang yang nanti menjadi sorotan banyak Alkitab adalah namanya Petrus. Dan Alkitab juga memberikan catatan, Petrus hanya satu kali menyembuhkan orang di sekeliling bait Allah. Tetapi mujizat terjadi kebanyakan justru di luar bait Allah. Harusnya gereja Tuhan di tempat ini bukan lagi berbicara tentang mujizat yang terjadi atas gereja Tuhan di tempat ini. Meskipun saya percaya mujizat terus terjadi atas tempat ini. Tapi lebih perlu lagi saya dan saudara pergi keluar sana. Karena mujizat harus dinyatakan kepada dunia. Buat apa kita mendapatkan banyak mujizat padahal kita semua sudah percaya. Sementara orang di luar sana mereka membutuhkan karya nyata dari Kristus agar mereka pun juga terima yang namanya keselamatan.
Oleh sebab itulah firman Tuhan berkata, pergi, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dan Alkitab sekali lagi mencatat, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hal itu dinyatakan oleh Yesus agar gereja siap untuk pergi memberitakan Injil. Jadi yang pertama, sekali lagi, kenapa Yesus harus naik ke surga? Agar Injil diberitakan ke seluruh bumi, agar keselamatan diterima oleh setiap orang, tidak peduli lagi bangsa, tidak peduli lagi bahasa, tidak peduli lagi suku, tetapi semua bangsa memperoleh kesempatan yang sama. Karena saya dan saudara, orang Israel, orang Afrika, orang Asia, kulit kuning ataupun kulit coklat, semua sama-sama ciptaan Allah dan memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak didominasi oleh satu suku atau oleh satu ras, tapi semua bangsa memiliki kesempatan yang sama. Coba lihat sebelahmu itu, wajah-wajah kerajaan surga itu. Haleluya. Wajah kerajaan surga biasanya wajah yang tersenyum atau wajah yang sangar? Halo? Wajah yang tersenyum atau wajah sangar? Coba sebelahmu lihat, senyum atau lagi sangar itu. Jangan-jangan berasnya lagi habis. Nah, oleh sebab itulah sebelum Yesus mengutus murid-muridnya pergi ke seluruh dunia, ayat 18 dari kitab Matius berkata, Yesus mendekati mereka, bukan mereka yang mendekati Yesus. Karena ini ada sebuah hal penting yang akan disampaikan oleh Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya Yesus sudah dimuliakan, dan ketika Yesus dimuliakan, maka seluruh kuasa takluk kepada Yesus. Dan Alkitab memberikan catatan dengan jelas, aku menyertai dengan kuasaku itu. Sehingga nanti kalau saudara lihat dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, di situ Alkitab memberikan banyak catatan tentang orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus, yakni orang-orang yang harus siap dan memang harus siap diutus pergi ke seluruh dunia ini. Kita tidak perlu terlalu muluk kita berbicara dunia itu di luar sana. Rusia, China, Vietnam, atau negara-negara yang tidak kenal Tuhan itu. Cukup sekelilingmu, di mana saudara berada, orang-orang di sekitarmu, merekalah duniamu, merekalah orang-orang atau jiwa-jiwa yang dibebankan kepada saudara. Pak, saya tidak bisa memberitakan Injil, saya tidak memiliki kemampuan fasih memberitakan firman. Dengar baik-baik, firman Tuhan diberitakan tidak harus dengan ayat dan pasal, tetapi firman diberitakan dengan perbuatan kita. Karena kita mencatat, kita ini adalah surat terbuka. Ketika mereka melihat apa yang saudara kerjakan, sesungguhnya saudara sedang memberitakan Injil kerajaan surga. Lihat sebelah kanan kirimu lagi, katakan, merekalah penginjil-penginjil hebat akhir zaman ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, yang kedua, Alkitab mencatat begini, kita ini kan diutus. Tetapi kalau kita tidak diperlengkapi, bagaimana kita bisa pergi ke seluruh dunia? Itu persoalannya. Jadi kalau saudara mendapatkan tugas luar dari kantor saudara, maka tidak bisa tidak. Kantor harus mempersiapkan segala akomodasinya, agar saudara bisa sampai ke tempat itu dan memastikan tugasmu bisa saudara bereskan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Hanya terjadi ketika kantor juga membekali saudara dengan segala sesuatu yang cukup. Bukan saja pengetahuan, bukan saja nomor telepon, tetapi juga membekali yang memampukan saudara untuk sampai ke tempat itu. Memastikan saudara bahkan tidak lapar ketika sampai di tempat itu. Oleh sebab itulah, dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16, maka kita membutuhkan yang namanya Roh Kudus, saudara. Nah, bagaimana Roh Kudus itu? Nanti dalam Kisah Para Rasul, atau kita lihat dulu Kisah Para Rasul pasal pertama dulu, ayat yang ke-8. Haleluya. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8. Oke. Tetapi
kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa itu kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus? Kembali di dalam kitab Markus pasal 16 tadi. Haleluya. Ayat yang ke-17. Markus 16 ayat 17. Dan ayat yang ke-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ingat, tetapi kamu akan menerima kuasa. Dan kuasa itu dinyatakan oleh Roh Kudus. Ketika saya dan saudara menerima Roh Kudus, maka Alkitab mencatat orang-orang percaya akan menerima tanda-tanda. Mereka akan apa? Mengusir setan-setan demi namaku. Persoalannya, pertanyaannya, saudara mengusir setan atau diusir setan? Coba lihat sebelahmu itu. Tanya sama dia, kamu diusir atau ngusir gitu. Gimana saudara mau ngusir setan? Keluar sendirian saja takut. P. Jangan-jangan bukan saudara yang mengusir setan, tapi saudara yang diusir setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini ada orang kerasukan. Keluar. Kalau tidak keluar, saya yang keluar. Kan lucu kalau begitu Bapak Ibu. Jadi hari ini ngomong sama sebelahmu, kamu menerima kuasa, katakan begitu. Haleluya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang menerima kuasa mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi kalau ada orang berbahasa roh, jangan diketawain. Karena saudara sedang mentertawakan firman. Pak, itu kan zaman dulu, siapa bilang? Karena Alkitab mencatat, aku akan menyertai engkau sampai kepada apa? Akhir zaman. Artinya tanda ini tetap akan berlaku sampai dengan nanti akhir zaman. Kalau ada orang berkata sudah selesai, belum selesai. Sekali lagi, belum selesai. Kalau ada gereja yang berkata sudah selesai, saudara jangan berdebat. Tidak ada gunanya. Ya, sekali lagi, tidak ada gunanya berdebat. Yang pasti saya dan saudara percaya, bahasa-bahasa yang baru termasuk sebagai tanda-tanda dari kehadiran Roh Kudus, penyertaan Allah itu dilakukan atau dinyatakan sampai kepada akhir zaman. Alkitab mencatat seperti itu. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Banyak saya memiliki kesaksian orang-orang yang mengalami situasi seperti ini. Ingat, orang yang memegang ular harusnya mati seperti Paulus ketika sedang kalau bahasa Jawanya itu diang di depan perapian karena dingin. Lalu kemudian ketika lagi ngambil ranting, Alkitab mencatat ada seekor ular beludak keluar menggigit tangan Paulus dan Alkitab memberikan catatan mereka semua berkata orang ini berdosa. Dia boleh selamat dari penghakiman laut tetapi dia tidak akan selamat dari penghakiman darat. Alkitab mencatat seperti itu. Tapi kemudian ketika Paulus mengebaskan ular itu ke dalam api dan Paulus tidak mengalami apa-apa, maka mereka kemudian berkata sebaliknya, ini adalah dewa. Dan saya percaya bukan hanya Paulus, banyak orang yang mengalami kesaksian seperti ini. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Saya memiliki beberapa sahabat yang mengalami situasi ini. Suku-suku tertentu di Kalimantan, mereka menyiapkan nguji ilmu dari tamu, dari pendatang. Itu salah satunya adalah ngasih racun di dalam kopi. Saudara kalau nyeduh kopi, itu ketika busa sama ampasnya itu mulai minggir, kan itu kelihatan bisa bening, bisa berkaca ya. Tetapi kalau itu dikasih racun, itu tetap akan keruh. Beberapa rekan saya yang penginjilan ke Kalimantan, mereka minum kopi itu yang sudah dicampur dengan racun. Penduduk sekitar berkata, sebentar lagi akan mati. Tapi oleh anugerah Tuhan, dia tiba-tiba mengalami rasa mual, pamit ke belakang, dan mereka muntah di situ. Dikeluarkan semua racun, sampai dengan hari ini mereka masih hidup. Dan banyak orang kemudian percaya kepada Tuhan.
Jadi saya kasih tahu, bukan berarti setelah ini saudara minum racun, enggak apa-apa. Enggak ada urusannya. Apalagi makan sate sianida, wah selesai hari ini juga. Betul ya? Artinya kalau orang atau saudara terpaksa minum racun karena nama Tuhan dan Tuhan mengizinkan saudara hidup, maka tidak ada yang mustahil karena Allah menyertai kita sampai kesudahan zaman. Nah tanda-tanda ini adalah tanda-tanda ketika Roh Kudus turun atas hidup kita. Persoalannya adalah bagaimana Roh Kudus bisa turun atas kita. Yohanes pasal 16 berkata begini. Kita lihat Yohanes pasal 16 ayat yang ke berapa tadi? Bentar ya, ayat yang ke-7 kalau saya nggak keliru. Ya, ayat yang ke-7. Haleluya. Roh Kudus penting bagi saya dan saudara. Perhatikan, Yohanes 16 ayat yang ke-7 berkata begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Apa kebutuhan Roh Kudus bagi kita? Ayat yang ke-8 berkata begini, dan jikalau ia datang, ia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya mau sampaikan kepada kita semua hari ini, Yesus naik ke surga agar Roh Kudus turun untuk dapat memperlengkapi saya dan saudara, sehingga berita Injil Kerajaan Surga akan semakin disebarluaskan. Saudara bayangkan kalau seandainya Roh Kudus tidak turun, maka murid-muridnya, Yesus ngomong, bahkan seringkali murid-muridnya tidak ngerti apa yang diomongin oleh Yesus. Hari ini, Yesus berkata 2020, bahkan sekitar 2025 tahun yang lalu, Yesus ngomong, hari ini kita bisa memahami. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memberikan pemahaman kepada saya dan saudara. Sebelum Yesus naik ke surga, murid-muridnya tanya, guru apa maksudnya? Tetapi ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus memberikan pemahaman yang pasti kepada murid-muridnya itu. Mereka memiliki keberanian dan mereka selalu berkata, teringatlah mereka akan kata-kata gurunya itu. Maka mereka dapat mengerti firman itu. Jadi hari ini, kalau saya dan saudara mengerti firman, itu karena Yesus naik ke surga, mengutus Roh Kudus untuk hadir dan hidup di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus tidak ada, maka mungkin ayatnya sama, kata-katanya sama, tetapi pemahaman bisa berbeda. Sebab Alkitab memberikan catatan dengan sangat jelas, huruf mematikan, tetapi roh menghidupkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebab itu Alkitab memberikan catatan Roh Kudus ini sangat penting untuk kita, yakni untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, ayat yang ke-8 ini dijabarkan di ayat yang ke-9, ayat 10, dan ayat 11. Alkitab mencatat begini, akan dosa. Karena mereka tidak percaya kepadaku. Apa maknanya? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yesus berkata, Roh Kudus memberikan, menginsafkan dunia dari dosa. Hanya dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak percaya kepada Kristus. Sekali lagi, Alkitab mencatat dengan jelas ayat yang ke-9 tadi. Akan dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Garis bawahi. Apakah judi itu dosa? Ya, itu perbuatan dosa. Apakah berzina itu dosa? Ya, itu perbuatan dosa. Apakah menipu itu dosa? Ya, itu perbuatan dosa. Tapi saya mau sampaikan, dosa-dosa seperti ini ketika bertobat diampuni oleh Tuhan. Tapi orang yang tidak pernah percaya kepada Kristus, maka Alkitab memberikan catatan dengan sangat jelas. Ini dosa yang tidak dapat diampuni. Ini dosa penghujatan kepada Roh Kudus. Karena apa? Salah satu tugas Roh Kudus adalah menginsafkan bahwa dunia butuh dengan Kristus. Sebab itu kita mengucap syukur. Yohanes pasal yang pertama ayat 12 dengan jelas berkata, barang siapa percaya di dalam namanya, ia akan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi anak-anaknya. Kita bukanlah lagi hamba, tetapi kita adalah anak-anak. Anak-anak Allah, pewaris-pewaris kerajaan surga. Sebab itu Galatia pernah berkata seperti ini.
Haleluya, sebentar ya. Di dalam kitab Galatia pasal yang keempat, ayat yang keenam. Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak Allah, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada roh lain yang bisa menyebut Allah dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Kata Aba ini kata bentuk keakraban antara orang tua, secara khusus orang tua laki-laki dengan anaknya. Anak saya yang kedua, itu manggil saya kadang-kadang semaunya. Kadang Pah, kadang B. Ya pokoknya dia ingat apa saja. Ya Pah, ya B, terserah dia. Tapi saya tidak pernah tersinggung. Karena ini bentuk keakraban. Berbeda dengan seorang bapak yang lagi marah. Dia dipanggil dengan cara sembarangan, pasti akan marah. Tahukah saudara? Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk bisa akrab dengan Allah kita. Sebutan bukan lagi sebagai Tuhan saja, tapi lebih daripada itu, Dia adalah Bapa kita. Dan kalau Dia adalah Bapa kita, maka kita adalah anak-anak ahli waris kerajaan surga. Lihat kanan kirimu itu kembali, wajah-wajah orang-orang pewaris kerajaan surga. Haleluya. Sebab itu jangan takut hari ini. Penting untuk kita memahami itu. Nah, dari tadi saya berbicara tentang ahli waris kerajaan surga, ahli waris kerajaan surga. Jadi yang pertama, Yesus naik ke surga agar Injil diberitakan ke seluruh dunia, agar saya dan saudara dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan hari ini memiliki kesempatan yang sama untuk masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua, agar kita bisa lakukan itu, memberitakan Injil, agar kita bisa memahami apa yang Yesus mau kerjakan, maka sekali lagi Yesus harus naik ke surga agar Roh Kudus turun kepada kita. Sekali lagi, pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan manusia dari dosa, dunia dari dosa. Apa dosa dunia ini? Tidak percaya kepada Kristus. Saya dan saudara mengucap syukur, kita sudah diselamatkan oleh Allah. Kembali di Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sekarang. Ya, tadi ayat 9 akan dosa yang tidak percaya kepada Kristus. Nah, kebenaran menginsafkan dunia dari dosa. Yang kedua kebenaran. Kebenarannya itu apa? Kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kebenarannya adalah Kristus lahir ke dunia ini, mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga. Lalu kemudian pada hari yang ke-40 naik ke kerajaan surga, naik ke langit sana, naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa? Agar Roh Kudus turun dan kemudian memberitakan kebenaran. Kebenaran satu-satunya adalah bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang dijadikan sebagai jalan keselamatan selain Tuhan Yesus ketika Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kemudian ayat yang ke-11 ayat 12 berkata, ayat 11 berkata, "Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Saya mau sampaikan kepada kita semuanya bahwa penghakiman sudah dimulai dan dimulai dari gerejanya. Saya berpikiran bahkan COVID-19 ini merupakan salah satu bentuk penghakiman, penampian. Siapa yang masih terus bertahan dalam gereja, siapa yang harus terlempar dari gereja, siapa yang terus hadir di dalam sebuah penggembalaan gereja lokal. Siapa yang kemudian keluar dari penggembalaan lokal. Banyak sekarang lagi ditampi, orang kelihatannya berterbangan, orang Kristen berterbangan ke sana kemari. Tetapi hanya orang-orang yang memiliki kualitas iman yang baiklah yang kemudian jatuh kembali ke tempat penampian itu. Yang lain akan terbawa oleh angin. Hari ini saudara ada di bagian mana? Saudara gandum ataukah saudara sekam yang terbawa oleh angin? Tapi kalau saya melihat, saudara semua berisi. Terjemahkan sendiri itu. Itu artinya saudara gandum. Coba lihat, jangan lihat saya sudah pasti gandum. Coba lihat sebelah kananmu itu. Itu kan lalang atau gandum? Coba nanya sama sebelahmu, kamu lalang bukan gitu? Nanya. Kamu lalang bukan gitu?
Dan yang ditanya tolong jawab, kamu yang lalang. Saya mah udah pasti gandum. Jadi saya mau sampaikan kepada kita, bahwa saya dan saudara mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu, Yohanes pasal yang ke-14, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bahkan sampai ke-4 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Haleluya. Jadi yang pertama, agar penginjilan diberitakan, manusia terima keselamatan. Yang kedua, untuk bisa keselamatan atau memperlengkapi penginjilan kita membutuhkan Roh Kudus. Agar Roh Kudus memberikan kekuatan dan memberikan atau memperlengkapi kita dalam penginjilan. Yang terakhir, kenapa Yesus harus naik ke surga? Alkitab mencatat begini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sekali lagi, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Ngomong sama sebelahmu, yang satu itu milik saya. Gitu. Ngomong sama sebelahmu, coba ngomong. Tapi bilang begini, jangan bilang begini, kamu kan masih ngontrak begitu. Jangan ngomong begitu, karena satu tempat sudah pasti disediakan untuk saya dan sudah siapkan untuk saudara. Katakan amin. Nah, Alkitab mencatat di rumahku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Perhatikan, sebab aku pergi ke situ. Kemana itu? Ke situ itu? Ke surga, ke rumah Bapa. Betul ya? Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bagaimana kita tahu? Roh Kudus yang memampukan kita untuk tahu. Sebab itu saya percaya hari ini, saudara ketika berangkat ke tempat ini, saudara tahu betul tempatnya. Karena disinilah tempat salah satunya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Saudara tidak mungkin mau dari arah Jawa, saudara mau ke GPI Cikampek, tiba-tiba lurus ke Mall Cikampek. Sama-sama Cikampeknya. Atau mau ke gereja Cikampek dari arah Karawang, lurus akhirnya ke pasar Cikampek. Cikampek gini. Tetapi beda saudara. Sekali lagi, saya percaya saudara tahu jalan ke sini. Karena saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Katakan amin. Nah, Alkitab mencatat, aku pergi kepada Bapa supaya menyediakan tempat bagimu. Saya mau sampaikan begini. Hidup yang sesungguhnya ini bukan di dunia ini, Pak. Hidup yang sesungguhnya bukan di mana kita berpijak hari ini. Hidup yang sesungguhnya akan kita masuki ketika kita meninggalkan raga kita kembali kepada Bapa. Di tempat ini, di dunia ini sebenarnya kita ini cuma sedang sekolah mau ngambil jurusan apa. Sekali lagi, kita di dunia ini sedang belajar, sedang sekolah untuk ngambil jurusan apa. Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa mati justru untung? Karena hidup adalah Kristus. Maka mati ketemu dengan Kristus. Kalau saudara memiliki prinsip hidup adalah harta, mati kehilangan. Memang ada orang yang mati kemudian hartanya dipendem ikut orang mati itu? Konon kata orang-orang tertentu, bahkan ada nggak orang tua yang pakai gigi dari emas? Ada ya? Ketika mati giginya dibawa atau ditanggalin? Hah? Halo? Dibawa ke kuburan atau dicopot? Yang nyopot siapa? Anaknya, betul ya? Bahkan kadang-kadang itu bisa jadi ajang ribut gara-gara, loh ini emasnya kemana? Saya nggak tahu. Apakah mulut mamanya itu diangkat dulu, baru kelihatan giginya ada atau tidak? Tapi bisa ribut loh itu. Jadi saya mau sampaikan, kalau hidupmu adalah prestasi, mati kehilangan prestasi. Hidup adalah uang, mati kehilangan uang. Tapi hidup adalah Kristus, mati kita bertemu dengan Kristus. Mati adalah keuntungan.
Jadi hari ini saudara sedang seperti orang sekolah, jurusanmu itu kemana ditentukan hari ini. Ayat tentang kematian bertebaran di sepanjang ayat Alkitab. Dan satu hal yang pasti, hanya dua pilihan, hidup bersama dengan Kristus atau hidup di luar Kristus, apapun alasannya. Jadi hari ini ketika saudara berada di dunia ini, tempat tujuanmu yang pasti kan bukan gereja. Tempat tujuanmu yang pasti adalah rumahmu. Meskipun di sini AC-nya enak, apalagi kalau khotbah yang menyejukkan. Wah, itu buat saudara bisa tidur tuh. AC-nya dingin, khotbahnya sejuk, menyenangkan hati. Wah. Tapi meskipun saudara tidur di sini, saudara tertidur, apakah saudara akan terus tinggal di sini? Kenapa tidak tinggal di sini? Karena ini bukan tempatmu. Tujuan utamamu kemana? Tujuan utamamu adalah rumahmu. Meskipun saudara nyaman di satu tempat, pada akhirnya saudara akan pulang ke rumahmu. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita semuanya. Dunia ini hanyalah tempat kita belajar untuk menentukan jurusan yang kita ambil. Kita mau ke surga bersama dengan Kristus, ataukah kita mau cari tempat lain? Bapak-bapak, apakah ada yang ingin ditemani bidadari nanti di surga? Sekolahlah di tempat sekolah itu. Saya bingung saudara ya. Tapi saya mau sampaikan kepada kita semuanya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sebab itu aku pergi kepada Bapa. Kalau rumahmu sudah jadi, aku akan datang kembali. Artinya bukan saja akhir zaman, tapi akhir hidup kita bisa jadi. Dan kita dibawa kembali ke rumah Bapa. Jangan gelisah. Satu saat ada seorang anak gadis usia sekitar 18 tahun. Dia anak yang rajin, sekolahnya punya prestasi. Dia ikut aktif di kegiatan sosial dan lain sebagainya. Di gereja dia ikut aktif. Anak ini cantik, pinter, ramah. Kegiatan sosialnya bagus, pelayanannya bagus. Siapa orang tua yang tidak bangga? Satu saat dia mengalami sakit dan dibawa ke rumah sakit. Lalu ketika sampai di rumah sakit, diperiksa ABC dan lain sebagainya. Kemudian dokter mengambil sebuah kesimpulan. Ngomong kepada orang tuanya, Bapak Ibu, kita sekarang hanya bisa berdoa untuk anak ini. Kalau dokter sudah ngomong begitu, kira-kira penyakitnya berat atau ringan? Kira-kira apa yang terjadi? Sebentar lagi akan mati. Lalu kemudian orang tuanya shock berat dan tidak sanggup memberitahukan hal itu kepada anaknya. Lalu dia menyerahkan kepada suster yang senior di tempat itu, yang terbiasa menghadapi orang-orang yang punya penyakit kritis yang divonis dokter tidak ada lagi obatnya. Lalu kemudian ketika mendengar itu namanya anak gadis yang lagi memiliki semangat luar biasa dalam hidup, tiba-tiba divonis dia akan mati. Saya percaya dan tahu siapapun akan menerima dengan hati yang shock dan sangat tidak bisa menerima apa yang terjadi. Tetapi suster itu berkata, kemarin ketika saya kasih tahu, dia sangat shock. Tetapi hari ini saya melihat perbedaan, dia tersenyum dengan sangat baik, dia tersenyum dengan sukacita. Dan setiap orang yang datang ke tempatnya, ke kamarnya, dia minta itu Pak, stick yang dikasih warna-warni. Stick yang kasih warna-warni begitu. Lalu kemudian setiap orang yang datang ke tempat itu, dia diminta untuk ngocok stick itu dan disuruh milih warna. Lalu kemudian karena teman-temannya tentu juga menginginkan anak itu senang, maka dia juga dikasih warna, ngomong kasih warna. Dan dia berkata apa? Sebentar lagi aku akan pergi ke rumah Bapa, sebab rumahku sudah selesai. Aku akan ngomong kepada para malaikat, ketika aku nanti sampai di surga, kamu menyukai warna ini. Aku akan ngomong sama malaikat agar rumahmu nanti dicat dengan warna ini. Dan setiap orang yang datang dikasih tahu seperti itu. Membuat orang lain merasa tidak dapat mengerti bagaimana anak muda ini bisa mempersiapkan diri menghadapi sebuah kematian. Saya mau sampaikan, kematian tidak memandang umur. Orang tua banyak mati, anak-anak muda juga tidak sedikit yang mati. Orang di depan rumah saya baru usia 24 tahun.
sudah pergi. Jadi jangan mentang-mentang muda saudara merasa hidupmu masih lama. Belum tentu. Coba ngomong sama sebelahmu, belum tentu. Jadi bisa saja saudara lebih dulu dibanding dengan emakmu. Itu fakta banyak terjadi. Dan saya mau sampaikan hari ini, persiapkan dirimu. Hari ini hidupmu kemana, tujuanmu kemana, sudah ditentukan hari ini. Dan ketika saudara meninggalkan dunia ini, saudara tinggal berkata, Tuhan, aku sudah ada di sini. Di mana alamat rumahku? Dan saya percaya Tuhan tidak pernah memberikan alamat palsu. Itu dia. Tuhan pasti akan memberikan alamat yang pasti. Ngomong sama sebelahmu, alamatmu pasti. Begitu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan.